Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan mewawancarai Pak Guru atau selaku pelatih Pagar Nusa tentang keprofesionalan atau keguruan. Kan itu sama dengan melatih itu tadi ya Mas ya. Boleh perkenalan Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Azimi dari Pagar Nusa Pesantren Rakyat Al Amin. Atau selaku pelatih ya Mas ya. Nggih. Baik, di sini saya akan mewawancarai panjenengan. Luangkan Mas waktunya, nggak mengganggu kan? Mboten, Mas. Ya. Pertanyaan nomor pertama, bagaimana Anda merancang pembelajaran silat agar sesuai dengan kemampuan tiap murid yang berbeda-beda? Contohnya ya Mas, pertanyaannya ini, kalau ada murid yang fisiknya kurang atau tubuhnya itu ada yang pernah cedera dan jadi tidak boleh gini itu gimana Mas? Oh, jadi itu sesuai porsinya masing-masing, Mas ya. Contoh kayak murid SD, murid SMP dan SMA itu dibedakan, Mas. Contoh seperti push up. Push up itu porsinya SD maksimal lah 20, Mas. Ya. SMP SMA bisa lebih sampai 50. Oh ya, tergantung kekuatannya ya Mas Iya, ya. Mas. Kalau itu ada tantangannya enggak Mas? Dalam mengelatih itu, kalau seumpama ada murid yang susah diatur atau gimana, atau apa jarang masuk atau gimana, itu apakah ada tantangannya itu? Ya, itu diselesaikan secara bersama, Mas ya. Jadi sebelum latihan Pemula. nggih, pemula niku ditanyai, Mas. Kayak konsekuensinya apa, ini ku persetujuan bersama, Mas. Oh, persetujuan dulu ya sebelum Nggih. apa masuk ke dalam apa itu ilmu persilatan ya. Iya ya, Mas. Baik. Pertanyaan nomor 2. Metode apa yang Anda gunakan untuk menjelaskan teknik silat yang sulit kepada murid pemula? Gimana Mas? Contohnya kayak gini loh. Kalau pemula itu apakah harus langsung diberi gerakan yang apa sulit gitu, atau ada prosesnya atau gimana? Oh, ada prosesnya, Mas. Kalau di Pagar Nusa ini, Mas, jadi ada jenjang-jenjangnya, Mas. Contoh jenjang pertama itu pelet putih. Pelet putih itu gimana Mas? Pelet putih materi dasar, Mas. Materi dasar. Materi dasar. Yang paling dasar itu ya? Ya, Mas. Terus Mas, apakah itu sulit atau enggak? Paling dasar niku anu, Mas. Contoh salam Pagar Nusa. Salam-salamnya dulu ya. Sejarah Pengetahuan apa dasar dulu ya. Iya, Mas. Enggak langsung inteks untuk yang lebih sulit itu, yang lebih gini tuh enggak nganu ya, ada prosesnya dulu ya Mas. Ada prosesnya, Mas. Ya. Baik Mas. Yang nomor 3, bagaimana Anda mengevaluasi keberhasilan proses belajar silat pada tiap tahap latihan? Seumpama gini, sampean itu mengevaluasi kayak ada murid yang Anda materi pertama hari ini ya, materi hari ini, dan itu ada yang kurang itu. Nah, mengevaluasinya itu gimana supaya murid itu tidak berkurang, gak kurang gitu? Gimana Mas? Ya kayak contohnya itu tadi, kayak seumpama pas gerak apa gitu ya, terus muridnya itu belum bisa. Lah, mengevaluasinya panjenengan itu bagaimana? Apakah pas latihan langsung atau gimana? Atau materi selanjutnya dijelaskan harus gini gitu? Oh, itu jadi butuh penjelasan dan kematangan materinya, Mas ya. Jadi ya itu mulai dasaran itu, Mas. Dasaran sudah apa, Mas ya? Dasarannya sudah lanyah, Mas. Sudah bisa lah. Sudah bisa. Mumpuni. Itu baru lanjut ke jenjang selanjutnya. Itu prosesnya meningkat gitu. Mas.
apakah pernah ada perlombaan? Lomba di Pagar Usaha Pesantren Rakyat ini sudah 4 kali mas. 4 kali. Wow, itu memegang juara berapa ya? Juara 1 Itu tingkat apa itu? tingkat kabupaten pernah, Wow. tingkat nasional pernah mas. Iya iya iya, hebat banget. Gila. Itu ya melalui proses yang sulit ya mas ya, nggak Iya, Mas. langsung apa tiba-tiba menang dalam pencak Iya, silat Mas. itu bim salawim itu mas. Iya enggak, ya Iya, Mas, iya, harus Mas. ada prosesnya yang sulit. Jadi intinya itu kita apa kalau mau menggapai sesuatu itu harus ada pepatah mengatakan berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Nah itu sebagian dari proses ya mas ya. Iya. Baik, pertanyaan nomor 4, bagaimana strategi Anda menjaga motivasi murid yang mulai kehilangan semangat? Seumpama contohnya gini, apa ada murid itu yang sudah mulai bosen, sudah mulai nggak mau latihan, males gitu, gimana cara Anda mengatasi masalah itu? Jadi di Pagar Nusa ini semua itu diselesaikan secara kekeluargaan mas. Kenapa dan ada apa gitu? Iya, seperti murid yang kekurangan semangat niku dikasih motivasi. Kenapa kok kehilangan semangat? Gak dirangkul kan mas? Iya, Ya, bahasa Jawanya itu di support lah, ya supaya kembali lagi. Kalau gimana gitu, kalau kasar gitu, apakah ada kekerasan pada suatu pelatihan di bidang persilatan tersebut? kalau keras sih keras mas. Itu untuk menjadikan mentalnya mas. Kalau cuma dikasih tahu gimana ya? Kalau cuma ditegur, jangan gitu, jangan gitu, itu mentalnya tipis ya mas? Tipis mas. Tapi kan itu hanya berlaku untuk setiap pelatihan saja, di dalam pelatihan tersebut. Enggak, kalau di luar pelatihan kan beda mas. Beda mas. Namanya juga pencak silat. Iya mas. Ya. Baik, terus gini mas, kalau gimana ya, kan sering kan itu ada permusuhan antara perguruan pencak silat. Nah itu gimana, silat di pesantren rakyat ini gimana menanggapi hal tersebut? Apakah Anda ikut-ikut atau membela atau gimana tuh? Boten ikut-ikut mas Gi. Kan banyak aliran arus bawah, terus kayak apa ya mas ya, rasis gitu mas. Oh, rasis. Nggih. Udah dibiarin saja, yang penting kita fokus dalam latihan tersebut ya mas ya. Iya, Mas. Ya. Jadi nggak ikut-ikutan masalah-masalah seperti itu ya mas ya. Iya, Mas. Ya. Baik, sekiranya segitu saja ya mas ya wawancara saya pada hari ini. Mohon maaf mengganggu sekali ya mas ya. Boten, Mas. Kalau ngerepotin, saya minta maaf. Saya Saiful Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.